Danau Rawapening memiliki luas sekitar kurang lebih 2.670 hektar dan menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru, serta terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Banyaknya tanaman eceng gondok di permukaan danau di Rawapening tentunya membawa dampak bagi masyarakat sekitar, di mana dari warga mampu memanfaatkan tanaman ini sebagai kerajinan tangan. Nah, seperti apa kerajinan itu? Bisa dilihat video berikut. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat pintar semuanya. Tentunya di channel yang sama, masih di Amin Fatul Sengaja. Di video kali ini saya akan berkunjung di salah satu tempat yang sangat luar biasa di home industry ya, UMKM dari Ibu Rofidah ya, produk-produk dari eceng gondok. Jadi seperti apa videonya bisa kalian lihat dan tetap ikuti, jangan kalian skip. Oke ya, di sini saya di lokasinya adalah di daerah Tuntang di Dusun Cikal ya, RT 5 RW 7. Jadi kalian bisa untuk belajar di sini sekaligus bisa untuk membeli produk-produk beliau yang sangat luar biasa hasil-hasilnya. Dan kebetulan Ibu Rofidah juga memasarkannya melalui IG, WA. Intinya memanfaatkan sosial media untuk pemasarannya. Nah, nanti saya akan bertanya-tanya dengan beliau terkait dengan bagaimana usaha ini bisa berjalan, kemudian sampai menghasilkan beberapa juta terkait dengan usaha ini. Tetap simak di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rofidah. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dari guru SMK Negeri 1 Jambu, yang mana pada hari ini kesempatannya untuk memberikan pengalaman bagi siswa-siswa kami untuk kewirausahaan berkaitan dengan UMKM ya, kerajinan-kerajinan yang ada di lingkup di Kabupaten Semarang. Nah, kebetulan hari ini saya berkunjung di tempatnya Ibu Rofidah, akan sedikit bertanya tentang produk-produk yang sudah dihasilkan dari Ibu Rofidah. Baik, Ibu Rofidah, bisa diceritakan sejarah awal terbentuknya UMKM ini di kerajinan eceng gondoknya. Awal mula berdirinya eceng gondok Cikidul itu sekitar tahun 2019, tapi saya kenal dengan eceng gondok itu tahun 2018. Awal mulanya itu saya bertemu dengan seseorang teman saya yang menjadi senior saya. Itu katanya di sekitaran Rawapening itu banyak eceng gondoknya, tapi kekurangan SDM, sehingga saya tertarik untuk ikut serta menggeluti eceng gondok ini. Tahun 2019 saya mendirikan Cikidul ini bersama teman-teman saya. Awal mula saya namai Cikidul itu kasih saya bertepatan di Dusun Cikal. Cikalnya kalau orang Jawa itu kidul, jadinya saya singkat menjadi Cikidul. Oke, terima kasih Bu. Ternyata dari nama Cikidul itu dari dusun ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian Ibu, visi dari misi dari home industry ini apa Bu? Saya ingin ikut serta dengan teman-teman mensukseskan dalam rangka di area wilayah Rawapening itu ada sentra kerajinannya untuk membranding. Kalau
enceng gondok itu berasal dari Rawapening, dan di sekitar Rawapening itu ada sentra kerajinannya. Jadi orang ke Rawapening itu main ke Rawapening, di situ juga ada kerajinannya. Jadi bisa membeli oleh-oleh, kalau wisata ke Rawapening bisa membeli oleh-oleh di sekitaran Rawapening. Oke. Itu ya. Oke. Yang berikutnya Ibu, produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan dari UMKM Cikidul ini? Kalau produk itu banyak ya, mulai dari vas bunga, terus box itu seperti tempat sampah, tempat baju kotor juga bisa, atau mungkin ada yang ingin dibikinkan seperti apa, seperti custom, saya pengen seperti ini, nanti insya Allah kami bisa bikin. Oh gitu. Oke, terima kasih. Oh, berarti sesuai dengan selera pasar Ibu ya. Jadi apapun yang dipesan apa gitu, jadi bisa untuk dibuatkan. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu, target dari pelanggan itu yang seperti apa Ibu? Kalau target kita bisa Semua kemana kalangan saja atau ya. Semua kalangan, Oh seperti gitu ya. Anak-anak SD. Kalau seperti anak-anak SD kita seperti ada bandul kunci, Oh vas gitu. bunga seperti kecil-kecil. Ya. Ibu-ibu juga ada seperti tas, vas bunga. Oke, berarti semua kalangan bisa masuk Ibu ya. Iya. Oke, berikutnya Ibu, strategi apa yang digunakan atau diterapkan Ibu ya agar tetap eksis apalagi di saat pandemi Covid seperti ini Ibu? Kalau kita sih lebih ke produk ya. Produk itu kita selalu berinovasi, inovasi produk, lihat pasar yang lagi tren apa, misalkan konektor masker atau musim bunga itu vas-vas bunga. Oke. Jadi intinya selalu inovasi, kemudian mencari peluang yang ada di lingkungan sekitar, kira-kira apa yang bisa untuk masuk ke sana Ibu ya. Oke, kemudian Ibu, yang saya tanyakan kembali adalah, pernah Ibu merasakan krisis ya, atau istilahnya kayak semacam namanya usaha itu kan naik turun itu Ibu ya. Nah, apa yang dihadapi dari Cikidul ini? Seperti kemarin Covid berdampak banget ya untuk Covid. Karena apa? Karena toko-toko yang kami biasa story produk itu otomatis mereka pada tutup karena PPKM, lockdown. Terus kalau untuk teman-teman sendiri kan, kalau untuk masa pandemi mungkin lebih mementingkan kebutuhan pokok daripada kebutuhan seperti tambahan seperti ini. Seperti craft itu memang untuk craft sangat menurun untuk pemasarannya. Jadi efek sekali ya ternyata pandemi ya. Oke, kemudian Ibu, apakah usaha UMKM ini dijalankan oleh Ibu sendiri atau dari keluarga atau mungkin dari lingkungan masyarakat sekitar Ibu? Kalau kami untuk Cikidul itu awalnya saya belajar sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah ada 15 orang yang menggeluti kerajinan ini di Cikidul itu sendiri. Itu di bawah dari binaan Ibu atau mereka masing-masing sudah mandiri sendiri seperti itu atau bagaimana Ibu? Sampai sekarang mereka masih menjadi satu kelompok, yaitu kelompok Cikidul. Oh gitu. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian bisa dijelaskan Ibu berkaitan dengan modal awal ya. Modal awal biasanya itu berapa untuk memulai usaha seperti ini Ibu? Kalau untuk kerajinan enceng gondok itu modal awal itu sangat murah ya. Karena untuk enceng gondok kita bisa beli sedikit-sedikit kepada petani di sekitaran Rawapening ini, sekitaran Cikidul. Terus untuk alat itu kan kita cuma membutuhkan gunting, cuman itu yang kita butuhkan. Cuman misalkan kita beli enceng gondok itu 10 kilo itu sudah kita bisa
olah menjadi kerajinan Kering itu Bu ya. kering, eceng gondok kering. Oke, kemudian lagi kira-kira biaya operasionalnya ya dalam 1 bulan gitu sampai berapa Ibu? Kalau produksinya kan ini kan mungkin ada kaitannya dengan pandemi Ibu, jadi apakah tetap sama atau tidak gitu? Otomatis berkurang ya kalau dari masa sebelum pandemi sampai masa pandemi ini sangat berkurang. Misalkan kalau dulu bisa 1 bulan itu misalkan sekintal, 1 kintal misalkan sekilonya 6.000, itu cuman 600. Kalau sekarang kan paling 10 sampai 20 kilo paling. Ya, pertanyaan Ibu yang berikutnya saya mau bertanya berkaitan dengan ini. Harapan saya adalah untuk memacu atau mungkin memotivasi dari siswa-siswa kami untuk berwirausaha seperti Ibu ya, yang bisa dilakukan di saat pandemi atau mungkin yang sesudahnya nanti tetap bisa eksis dan selalu untuk bisa bersaing di luar sana gitu ya. Kemudian Ibu kira-kira keuntungan bersih itu berapa Ibu? Baik yang sebelum pandemi atau yang sudah pandemi Ibu? Keuntungan bersih itu kalau sebelum pandemi itu kita bisa mencapai 2 juta sampai 4 juta ya. Kalau sekarang kita kisaran 1 sampai 2, 1 juta sampai 3 juta, 2 juta. Itu berarti berapa piece yang bisa dijual Bu? Sampai berapa ratusan itu ya? Atau mungkin Pak itemnya berapa Ibu? Misalnya vas bunga atau mungkin apa, itu kan variatif gitu kan? Iya. Kalau yang paling apa namanya, harga yang paling besar itu berapa Bu? Harga yang paling besar sih sampai 200-an ya. 200 kalau tikar itu sampai 250. Kalau yang kecil itu cuma 10 ribuan. Oh gitu ya. Jadi sahabat-sahabat pintar semuanya, jadi di sini kita bisa untuk berkunjung di salah satu tempatnya Ibu Rafidah. Kalian bisa untuk mencari produk-produk yang kalian inginkan, atau juga kalian bisa untuk memesan permintaan kalian dan bisa dibuatkan langsung di sini ya. Oke, kemudian Ibu saya tanya lagi nih berkaitan dengan mungkin ada faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi usaha eceng gondok ini ya Bu? Misalnya entah itu dari segi bahan-bahannya, kesulitan di sana, atau mungkin apa gitu ya? Kalau untuk bahan kita nggak begitu kesulitan ya, karena kita di area wilayah Rawapening, yang kita dapatkan dari wilayah itu sendiri. Yang kalau untuk bahan kita mudah. Kalau untuk pemasaran sih kita, kalau kemarin-kemarin kan ada seperti pameran-pameran itu kan, kalau sekarang kan nggak ada. Mungkin itu untuk pemasarannya. Oke. Pada prinsipnya untuk bahan-bahan itu tidak kekurangan Ibu ya, karena memang lokasi daerah Cikal itu sumbernya eceng gondok gitu ya. Kemudian Ibu, yang saya tanyakan kembali adalah apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak luar Ibu? Kalau kerjasama, kita kerjasama dengan teman-teman kita tergabung di satu klaster, yaitu klaster kelinting. Seperti ada di Manyu Biru itu Renita eceng gondok, ada Ibu Nikra, ada Sekar Melati, ada banyak sih, ada 6 kelompok kita berada di satu klaster. Yang misalkan kita mendapatkan order yang melimpah, kita bisa bagi ke teman-teman semuanya. Gitu. Ada juga teman UKM kita yang ikut memasarkan produk-produk kita itu sampai ke Semarang, ke Purwokerto juga, ke Jogja juga ada. Oke, jadi pemasarannya sudah cukup lumayan jauh Ibu ya, tidak di regional di daerah Kabupaten Semarang saja, tapi beberapa wilayah kota-kota yang ada tersebar di Indonesia gitu ya. Baik Ibu, kaitannya dengan pemasaran Ibu, yang dilakukan selama ini apakah hanya
face to face, door to door gitu, atau mungkin sudah menggunakan media teknologi Ibu? Kita juga mempunyai sosial media seperti IG, juga Facebook. IG kami Cikidul 077. Juga bisa pesan via WhatsApp 085 729 320 717. Oke, berarti bisa melalui IG, melalui WA. Jadi teman-teman sahabat pintar semuanya, atau yang semuanya aja, kalau kalian pengen membeli produk-produk dari Ibu Rofidah terkait dengan brandnya dari Cikidul, bisa dihubungi melalui WA atau di IG-nya. Kemudian Ibu, yang mungkin terakhir aja, kaitannya dengan kiat-kiat menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti Ibu itu seperti apa? Kalau untuk kerajinan kita harus tekun, pula teliti, juga rajin. Kalau produk kita rajin kan banyak orang yang suka, nanti bisa membeli lagi. Mungkin itu. Oke, itu tadi kita sudah wawancara dengan Ibu Rofidah. Sekarang kita akan mencoba melihat produksinya seperti apa, membuat kerajinan tangan tersebut. Sahabat-sahabat pintar semuanya, ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memipihkan ya, istilahnya kayak di apa ya, ditipiskan ya gitu ya. Yang ini awalnya mungkin masih dalam bentuk batangan seperti ini ya, kelihatan lingkarnya, tapi nanti kalau sudah dilakukan, istilahnya apa tadi Bu namanya, pemipihan ya. Jadi diputar seperti ini sahabat-sahabat pintar semuanya. Jadi kalau ingin belajar bisa langsung di tempatnya Ibu Rofidah. Nah ini adalah, nah menghasilkan seperti ini sahabat-sahabat. Nah ini, jadi yang awalnya tadi masih dalam bentuk batangan seperti ini, kemudian dipipihkan menggunakan sebuah alat ini ya, seperti ini, kayak mesin press gitu ya Ibu ya. Iya. Oke. Baik, ini sahabat-sahabat pintar semuanya, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, ini adalah bahan baku dari eceng gondok ya. Ini sudah dikeringkan. Kebetulan di sini di tempatnya Ibu Rofidah memang tidak ada yang dijemur ya, memang sudah mengambilnya dari petani-petani ya, petani-petani, kemudian tinggal diolah di sini. Di sini khusus untuk perajinan ya, atau membuat produknya. Jadi tidak melalui tahapan awal mengambil dari danau ya, danau rawa pening, tetapi langsung mengambil dari petani yang sudah mengeringkan bahannya, kemudian tinggal diolah di sini. Nah ini salah satu contoh teman-teman sahabat pintar semuanya, proses pembuatan menganyam ya. Kayak dulu kalau di SD itu pernah diajarkan menganyam gitu, tapi menggunakan kertas. Tapi kalau ini kita menggunakan bahan-bahannya dari eceng gondok. Nah ini Bu, ini ceritanya membuat apa Ibu? Ini membuat kotak seperti yang tadi. Oh kotak. Jadi sahabat-sahabat pintar, ini adalah proses membuat kotak. Mungkin seperti ini ya, kita bisa lihat nih. Ini adalah hasilnya. Nah ini, oh seperti ini. Oke. Jadi ada malnya ya. Iya. Kalau nggak ada malnya berarti susah juga Ibu. Nggak bisa kalau. Nggak bisa ya. Oke. Jadi setelah seperti ini, apakah perlu namanya istilahnya finishingnya menggunakan lem-lem gitu Bu? Iya, kalau kita produk besar itu menggunakan lem kayu. Lem kayu gitu ya. Kayu. Kalau Kita campur air sedikit. iya. Kalau apa namanya menggunakan seperti ini bahannya eceng gondok itu tahan berapa tahun Ibu? Kalau untuk eceng gondok itu bisa bertahun-tahun asalkan dia berada di tempat yang kering. Jadi itu sahabat-sahabat pintar semuanya. Jadi kalau produk-produk dari eceng gondok ini lebih baiknya adalah di tempat kering kalau menaruhnya. Kalau misalnya di tempat yang basah mungkin cepat untuk jamuran gitu, seperti itu. Meskipun sudah di finishing menggunakan apa tadi Ibu? Finishingnya tadi cleaner ya, Ya, lem. cleanernya gitu ya. Oke. Jadi ini ada ukuran-ukuran tersendiri Bu ya. Iya. Sesuai dengan custom. Oh gitu ya, dengan customnya. Yang paling sulit untuk membuat kerajinan ini apa Ibu? Dalam bentuk apa? Yang paling
tas yang tas perempuan itu ya, atau mungkin tas punggung, bukan ya? tas gunting itu. Gitu. Jadi rencana ada inovasi apa Ibu? Kalau ini produk-produk kan saya udah lihat tadi beberapa, ada vas bunga, kemudian ada kotak untuk apa namanya tadi, seserahan dan sebagainya. Inovasi yang bisa apa namanya membuat pelanggan jadi suka itu apa Ibu? Yang paling banyak dicari lah istilahnya. Kalau yang paling banyak dicari saat ini yaitu vas bunga. Vas Kalau bunga. saat ini. Kalau sendal-sendal seperti itu Ibu? Untuk sandal sementara kita belum bikin. Kenapa Ibu? Karena sudah ada yang bikin Oh, untuk di begitu. klaster itu sendiri. Jadi gini teman-teman sahabat pintar semuanya, bahwa di UMKM ini yang di apa mitra dari Cikidul itu kan ada sekitar berapa tadi ya, 9 atau mungkin berapa itulah tadi. Sudah mempunyai Ya, keunggulan. keunggulan tersendiri. Mungkin yang dari Cikidul adalah di vas bunganya atau mungkin kotakan seserahan atau apa. Tapi mungkin di UMKM yang lainnya itu sandalnya khusus sandal atau mungkin apa gitu. Jadi ada produk-produk yang setiap UMKM itu diunggulkan di situ, sahabat-sahabat kita semuanya. Jadi lokasinya sangat mudah sekali. Nanti kalau misalnya kalian untuk belajar di sini atau mungkin yang ingin membeli produk-produk dari beliau ya di UMKM Home Industry ini, bisa kalian sekali lagi bisa kalian kunjungi di tempat ini di Dusun Cikal. RT berapa Ibu? RT 5 RW 7 ya, di Dusun Cikal. Sekali lagi Dusun Cikal, Desa Tuntang, Kabupaten Semarang, RT 05 RW 07. Oke.